Kemajuan teknologi semakin mendorong perubahan di berbagai bidang kehidupan sebuah negara. Seiring perkembangan zaman, berbagai kebutuhan untuk menunjang kehidupan juga semakin mendesak. Hal inilah yang kemudian lahirnya berbagai inovasi dan kreasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan IPTEK ini terjadi di berbagai bidang, mulai dari transportasi, komunikasi, hingga berbagai perabotan rumah tangga. Tak hanya sampai pada kebutuhan masyarakat, skala pengaruh IPTEK ternyata juga punya pengaruh besar bagi sebuah negara. Pengaruh IPTEK memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh positif dapat dilihat dari berbagai bidang, yaitu sebagai berikut. Satu, bidang politik, yakni sebagai berikut. Satu, perkembangan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Munculnya berbagai partai politik, transparansi politik berbangsa dan bernegara, kontrol politik bagi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya. Dua, bidang ekonomi, yakni sebagai berikut. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Peningkatan kesempatan kerja dan devisa negara. Meningkatkan kemakmuran dan masyarakat. Menyediakan dana tambahan untuk perkembangan ekonomi. Sekian, terima kasih. Iya. 3. Bidang sosial budaya. Pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan IPTEK dalam memproduksi potensi daerah setempat. Kedua, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. Yang ketiga, segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan IPTEK. Yang keempat, hubungan sosial antara masyarakat dapat dijangkau dengan mudah karena kemunculan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Line, dan lain-lain. 4. Bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif IPTEK dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil di antaranya. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratis, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk rakyat banyak. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. 2. Pengaruh negatif IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Aspek politik. IPTEK biasanya membawa sebuah konsep terbuka, bebas, dan demokratis. Hal ini terkadang dipikirkan oleh beberapa orang sehingga bisa memunculkan dampak negatif tertentu. Bisa juga memunculkan gerakan lain berupa radikalisme serta terorisme. Semua dampak negatif di atas biasanya ditunjang oleh pemikiran. Lebih parahnya, ada teknologi-teknologi tertentu yang digunakan oknum tersebut untuk mengancam stabilitas perpolitikan negara. 2. Aspek ekonomi. Kemajuan IPTEK ternyata punya dampak negatif juga terhadap kehidupan ekonomi negara. Misalnya kemudahan akses terhadap barang luar negeri, menyebabkan produk asli negara tersingkir dari negaranya sendiri. Selain itu, ada juga dampak dari maraknya penanaman modal asing. Seandainya mereka punya pengaruh penting bagi kehidupan negara, suatu hari bisa saja malah menjadi pengendali negara tersebut. 3. Aspek sosial budaya. Dampak negatif IPTEK berupa gaya hidup hedon kebarat-baratan atau westernisasi dan individualis. Khususnya sifat individualis
Gotong royong yang menjadi ciri kehidupan bangsa Indonesia bisa saja dilunturkan akibat hal tersebut. 4. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pada aspek ini, iptek dapat memunculkan sesuatu yang negatif terkait keamanan, hukum, dan pertahanan negara. Keterbukaan yang dituntut iptek terkadang bisa juga memunculkan konflik. Selain itu, ada juga dampak berupa perang informasi hingga terjadinya pengembangan senjata pemusnahan berlandaskan teknologi. Cara meminimalisasi pengaruh iptek dalam aspek kehidupan. 1. Gunakan teknologi informasi sesuai dengan tujuannya. 2. Jika masih di bawah umur, mintalah pendampingan orang tua. 3. Pilih informasi yang memiliki sumber yang jelas.